Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih umat Sayyidina Muhammad. Allahumma farij an umat Sayyidina Muhammad. Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai sekarang mudah, berat, malas, tapi Allah masih mendudukkan kita di tempat yang diduduki oleh rahmat Allah, diduduki oleh pengampunan Allah, ya, yang terdapat kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun maksud semuanya ini, Allah Subhanahu wa taala mengajari kita adab. Adab itu beraneka ragam, ya, dan perlu dipelajari adab, ya. Ada ilmunya adab, dan ilmu adab jauh lebih tinggi daripada ilmu syariat. Jadi syariat itu masih di bawahnya adab. Rasul bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus innama bu'istu liutammima. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah SWT untuk menyempurnakan adab. Ya, jadi pada dasarnya manusia itu tahu adab, dikasih adab sama Allah Ta'ala. Karena tidak belajar adab, akhirnya nggak tahu adab. Dan tidak ada adab yang sempurna kecuali melewati tuntunan Nabi Muhammad SAW. Ini Allah yang berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Hanya engkau satu-satunya orang yang tertinggi akhlaknya, satu-satunya makhluk yang paling tinggi, ya. Jadi melihat Rasul mengandung akhlak, ya, bersolawat kepada Rasul mengandung akhlak, ya. Semuanya yang ada hubungannya itu mengandung akhlak kita kepada Allah, kepada Rasul, dan lain sebagainya. Adapun akhlak pertama kali kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, cara kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kali, banyak sekali ya tuntunan yang menunjukkan kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kali mengingat Allah Subhanahu wa taala, itu tanda kita berakhlak, beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Karena Allah tidak berhenti memberi rezeki kepada kita. Satu detik Allah Ta'ala berhentikan rezeki untuk makhluknya, hancur semuanya. Jadi Allah itu loyalitasnya udah maha, pencipta loyalitas sebabnya Allah Ta'ala. Allah menciptakan loyalitas sebab Allah maha loyal, maha setia Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama apa? Mengingat Allah. Wah, ini kita nggak bisa, nggak jadi, nggak ada kalau nggak ada Allah. Dan kemudian setiap aktivitas kita bayangin bagaimana perasaan Allah terhadap kita, itu termasuk akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya akhlak itu ada yang namanya qanaah, merasa cukup, apapun yang dari Allah cukup. Itu kata Nabi Muhammad, orang yang paling kaya yang merasa cukup apapun yang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sebaliknya. Sebanyak apapun dia miliki, itu orang termiskin jika dia merasa tidak cukup apa-apa yang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada orang yang lebih kaya daripada orang ghaneh atau qanaah. Qanaah itu sifatnya orangnya namanya ghaneh. Hakata. Kemudian muncullah sifat-sifat yang terpuji, seperti bersyukur kepada Allah, bersabar karena Allah. Itu gara-gara awalnya sifat qanaah. Nah, itu yang merasa cukup, itu qanaah, itu pangkal kaya, ya, bukan hemat pangkal kaya, enggak. Tapi merasa cukup apapun yang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itu pangkal kaya. Yang kedua adalah berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokoknya apapun yang terjadi kepada kita, Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Karim. Udah, Allah tidak menciptakan satu makhluknya kecuali barengi dengan rahmatnya Allah. Semuanya, hatta iblis. Iblis itu sudah semuanya laknat Allah, masih ada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semuanya itu mengandung rahmat Allah. Kita harus berhusnudzon. Semua keburukan yang kita lihat sebagai keburukan, kita harus berhusnudzon. Nah, itu kalau nggak belajar, nggak tahu caranya husnudzon. Diajarkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
fa asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum. Terkadang yang ente menganggap itu fa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum, yang ente anggap itu baik, maka justru itu malah buruk untukmu, kata Allah Ta'ala. Wa asa an takrahu syai'an fa huwa syarrul lakum fa huwa khairul lakum. Yang kadang kamu anggap itu hal yang buruk, justru itu malah yang baik untuk kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui, sedang engkau semuanya ini Allah menghitapi apalagi umat manusia. Manusia nggak ada yang tahu kecuali diberitahu, semuanya makhluk Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jadi semua yang kita merasa nggak enak, jika kita kembalikan kepada Allah, yang nggak enak kan anak ini Allah. Yang tidak menjadikan anak nggak enak, yang menjadikan anak nggak enak, menjadikan anak sumpah, menjadikan anak bingung, ya kalau kita tinggi lagi menjadikan kita merasa nggak punya, tapi Allah ini yang menjadikan kita sakit, Allah. Nah, Allah sudah berfirman agar kita apa? Nggak kebingungan menyikapi. Kata Allah Ta'ala tadi ayatnya, fa asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Itu yang buruk itu lihat, itu aslinya baik, kata Allah Ta'ala. Wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum. Yang itu merasa nyaman, enak, lama, enak terus, fa huwa syarrul lakum. Itu adalah keburukan nanti. Lihat endingnya, kata Allah Ta'ala. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Untuk mentakkid surat itu, Allah, ayat itu Allah mengakhiri bahwa ini nggak bakalan tahu. Udah husnudon aja mana. Sebab Allah bilang, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Itu otak-atik percuma. Lah caranya untuk mengambil hikmahnya itu tadi, husnudon kepada Allah. Ini yang ngasih Allah. Kalau buruk berarti akan dapat baik. Kalau baik kita syukuri, tambah baik. Apa ayatnya? Kalau baik, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum minna. Ya kalau kita bersyukur terus berprasangka baik. Nah, itu caranya berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nanti langsung turun ke umat manusia, ke para nabi, para wali, para orang-orang saleh, para guru-guru, aulia-aulia, para ashabul rasul. Kita ada bagaimana dengan ashabul rasul, ahlul baitur rasul, dzurriyyatur rasul, semuanya ada adabnya. Sayyidina Imam Syafi'i itu nyantengnya belajar fikih itu cuma 2 tahun, nyantengnya ya. Kalau belajarnya 40 tahun. Jadi yang belajar benar sama Imam Malik 20 tahun, 18 tahun untuk belajar adab kepada gurunya, agar tersambung adabnya kepada Nabi Muhammad dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'allamtu bi Malik 20 sanah wa ta'allamtu adab 18 sanah wa sanatain al-fiqh. Bayangin 2 tahun fikihnya yang tasyir fi biqa'il ard. Karena ada barakatul adab. Kemudian adab dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi hancurnya umat Islam itu karena nggak adab dengan orang soleh, apalagi dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu uswatun hasanah, contoh yang terbaik. Bukan berarti kita bisa mencontoh Nabi Muhammad, hasya wa kalla. Paham ya? Nggak ada satu sahabat Nabi pun, keluarga Nabi Muhammad yang bilang saya seperti Nabi Muhammad, nggak ada. Mereka bilang mengikuti Nabi Muhammad. Nah, kita ini generasi yang keberapa kok bilang mengikuti Nabi Muhammad, akhlak Nabi Muhammad itu kurang ajar. Akhlak orang soleh, kalau untuk Nabi Muhammad bagaimana cara kita mencintai Nabi Muhammad? Bang, kalau mengikuti kejauhan, yang mengikuti Nabi Muhammad udah kalah, kita udah gak kelihatan, udah banyak banget, bang. Bang, jadi apa namanya? Nah, syarat untuk mengikutinya itu udah kejauhan. Kecuali nanti Allah Subhanahu wa taala bukakan fatah kepada kita. Yang pertama kali jangan mengikuti, doanya semoga baru di akhirat di surga dengan Nabi Muhammad. Benar, rahmat Allah Ta'ala sangatlah luas. Tapi tahu diri dong, ente siapa? Kalau ente berdoa, ente semoga bareng dengan Nabi Muhammad dan lain sebagainya, itu ada identik sunnah-sunnah Rasul ente jalani, identik ente itu bersih. Bagaimana ente akan dibersihkan kepada Allah sedangkan ente meminta kepada Allah merasa bersih? Doa yang paling cepat terkabul dari Allah Ta'ala itu dari hambanya yang merasa rendah. Ini bisa bareng sama Nabi Muhammad, itu berarti kan itu udah tinggi dulu, udah nyetel tinggi dulu. Allah jengkel, ini kekasih Allah, kalian disayangin sama Allah Ta'ala.
Kemudian adab dengan Nabi Muhammad SAW, tidak boleh menyetarakan Nabi Muhammad SAW dengan makhluk apapun, nggak boleh. Nggak boleh. Nggak ada yang sama dengan Nabi Muhammad SAW, ya kan? Semuanya nggak ada yang sama. Dan Allah pilihkan tempatnya beda, harinya beda, kelahirannya beda. Dari semuanya sudah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian Allah menunjukkan, nih, malam Senin sama malam Jumat strike menang malam Senin, padahal malam Jumat diciptakannya malaikat Jibril, hari kiamat diturunkannya Nabi Adam, dan banyaklah khususiyah khusus. Nah, lah dimenangkan oleh Sayyidina Rasul SAW malam Jumat karena tawadhu dari Muhammad. Ya malam Jumat paling mulia. Tapi kalau ente lihat hadis, Nabi Muhammad bilang apa di dalam Sahih, saya berpuasa hari Senin untuk memuliakan hari kelahiranku. Itu hadis sahih, syaratnya sahih. Kan kalau kita ini puasa sampai Rasulullah nggak makan sehari semalam untuk memuliakan, berarti saking mulianya hari Senin. Tapi kalau umat ya Rasulullah itu sayyidul mutawadhi'in, maha merendah hati. Kemarin ayatnya yang kita sebutkan ya, waqfid janahaka liman ittaba'aka. Kalau untuk para pengikutnya Rasulullah merendahkan, bagaimana untuk yang lainnya, bagaimana untuk para nabi, apalagi sama Allah begitu. Nanti kita bicara adab panjang lebar ya. Agar kita bagaimana beradab, minimal berselawat dengan Nabi Muhammad 200-300 kali, membayangkan Nabi Muhammad setiap hari, apalagi akhir zaman seperti ini. Dan jangan berbicara pahala kita, fadilah kita enggak. Jadi sholat kita ini itu gugurin wajib aja, khusyuk jauhan. Satu, di sini ada khusyuk, nggak ada malaikat di 5 sini. Yang khusyuk itu tinggi ya. Aflahal mu'minun, telah beruntung orang-orang yang beriman. Allah kasih level pertama, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Baru begini. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa ayatnya? Ada ayatnya ya, yang tentang beratnya orang yang khusyuk. Inna ala kabiratan illa ala khasyi'in. Terusannya seperti itu. Terus jadi kita sholat itu itibaan nurut. Lah kalau kita nggak nurut, akhirnya kita jadi nyiptain sendiri, nyiptain ijtihad kita bukan ranah kita. Kita belum jadi hafid, belum sudah ijtihad, berani memberi fatwa dan lain sebagainya. Itu gara-gara tidak mutaba'ah. Ahlus sunnah wal jamaah itu adabnya dengan ilmu mutaba'ah, mengikuti gadaman ala gadamin bijiddin auza'i, tapak demi tapak sampai menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua keilmuan, apalagi ilmu adab. Bayangin sampai masuk kamar mandi ada adabnya, bukan ilmunya. Kalau kamar mandi adabnya, masuk kamar mandi adabnya, kamar semuanya adab. Yang inti semuanya adab kepada Allah wa Rasulih. Nanti kita ceritakan tentang adab kepada guru, kepada orang tua, kepada muslimin, kepada orang kafir, kepada jamadat, dan mendapati hewan dan lain sebagainya. Ya, semoga Allah SWT menjadikan kita orang yang bermanfaat. Khairukum anfa'ukum linnas. Orang yang paling bermanfaat adalah orang yang paling baik adalah yang paling bermanfaat kepada sesamanya. Semoga Allah SWT menjadikan kita orang yang bermanfaat. Minimal untuk diri kita, untuk keluarga kita, ya, untuk saudara-saudara kita muslimin muslimat. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Ada itu akhirnya. Wassalamualaikum.